Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Oke sedulur, kita kembali lagi di channel kita Temu Nalar, menuju kesadaran, Mencapai pencerahan. ngeten Mbah, ini saya nyampein pesanan Mbah. Istilahnya request dari para subscriber kita. Iya. Ini kan mendekati semester kedua ya Mbah. Semester kedua di tahun 2024 ya Mbah ya. Ya. Jadi mereka menanyakan tentang prediksinya Mbah, prediksi nasib mereka di semester kedua tahun 2024 ini Mbah. Prediksi nasib dan keberuntungan. Ya kurang lebihnya demikian Mbah. Ya, baiklah Kang Ucup, terima kasih untuk para subscriber semua dan para penonton semua yang belum subscribe. Kami mohon untuk subscribe-nya. Pastikan subscribe dulu. Agar channel kita berkembang dengan baik. Kita tambah semangat ya Mbak. Tambah semangat. Terus ini Kang Ucup. Iya Mbak. Kalau bicara masalah prediksi nasib itu intinya kan cuma sekedar gambaran secara garis besar, dimana itu bisa dipakai untuk para pemirsa sebagai wawaler. Itu pun dengan catatan kalau bagi yang resonate, karena biasanya bacaan-bacaan seperti ini tidak akan mungkin resonate untuk semua, karena sifatnya general reading. Dan kebetulan buat para pemirsa yang di rumah dan Kang Ucup juga, ini memasuki bulan keempat Kang Ucup, dimana bulan keempat itu ada fenomena fenomena alam berupa gerhana matahari Kang Ucup. Gerhana matahari Mbah. Nanti di tanggal 9 bulan 4 itu terjadi gerhana matahari total. Yang jelas astrologi juga mempengaruhi terhadap bagaimana kehidupan manusianya itu sendiri. Jadi salah satu yang dipakai oleh leluhur kita dulu adalah juga ilmu palintangan. Atau dalam istilah Jawa sekarang, istilah modern sekarang dinamakan astrologi. Jadi fenomena alam itu berpengaruh. Jadi itu juga bisa dijadikan untuk patokan perjalanan manusianya itu ke depan, itu baik secara personal, secara keluarga, kelompok, maupun bahkan untuk hal-hal yang lebih besar secara global seperti halnya bernegara. Apalagi kalau sekarang di Indonesia lagi kondisinya lagi hit-hitnya tentang pemilihan presiden. Itu apakah juga itu resonate dengan masalah adanya fenomena gerhana matahari total itu Kang Ucup? Mari kita kupas sedikit demi sedikit kan gitu. Yang jelas gerhana matahari itu yang akan terjadi nanti di tanggal 9 April Kang Ucup itu berpengaruh sekali di masalah karakter tentang pemutusan hubungan. Satu, pemutusan hubungan. Dua, penyesalan tentang masa lalu. Ketiga, tentang penghakiman. Jadi memang itu pengaruh dari gerhana matahari itu memberikan efek secara otomatis dari semesta Kang Ucup, yang berupa pemutusan hubungan atau relasi. Biasanya itu akan merefresh atau meregenerasi satu hubungan yang selama ini mungkin dari sedherek sedoyo punya hubungan-hubungan yang toksik. Itu biasanya di sini alam akan menyeleksi, untuk memberikan satu kepastian atau penghakiman atau keadilan. Jadi selama ini hubungan Anda toksik, bagi yang selalu berada di posisi tertekan, juga itu hubungan itu pada akhirnya akan berakhir sendiri. Terus seperti oposisi dan pemerintah yang pada akhirnya di situ juga sing awalnya mungkin terlalu keras untuk bertabrakan, pada akhirnya juga akan rujuk. Itu juga dipengaruhi oleh astrologi juga, oleh fenomena-fenomena alam. Sementara terus di sisi lain ada penghakiman atau justice di situ. Nah, penghakiman itu penghakiman untuk apa? Penghakiman untuk setiap perbuatan dari manusianya itu sendiri atau makhluk-makhluk itu sendiri, yang pada akhirnya di situ akan mendapatkan satu pengadilan. Jadi ini bisa juga disebut dengan masa-masa pembayaran karma juga bisa. Nah, fenomena-fenomena itu berpengaruh di kehidupan manusia, di mana selama bulan April mungkin pas waktu terjadinya
pasca terjadinya gerhana itu akan berpengaruh di tingkat stres, depresi, terus kalut, kesal. Orang namanya mau terjadi perubahan kan, kalau sing perubahan dari buruk ke baik juga pasti terjadi satu ketegangan. Pastinya, Mbak. Begitu juga sebaliknya kan. Jadi buat para sedulur-sedaya, jangan heran kalau di fase-fase selama bulan mungkin memasuki bulan keempat bahkan sampai nanti mau memasuki bulan kelima, bulan Mei itu kondisi psikologis dari kebanyakan dari para sahabat semua, para penonton dan subscriber kita semua khususnya itu akan terjadi satu tekanan yang luar biasa. Itu saya kira dialami oleh sebagian banyak penduduk bumi, sebagian banyak manusia, karena itu pengaruh dari lintasan peristiwa semesta itu, Kang Ucep. Jadi, apalagi yang kemarin sebelumnya di bulan Maret itu kan terjadi gerhana bulan juga. Gerhana bulan itu juga berpengaruh. Pada waktu gerhana bulan di bulan Maret kemarin itu, jadi yang paling menonjol di sini adalah satu siklus terjadinya perang keakuan. Di situ pada akhirnya salah satu harus mengalah untuk mengakui siapa sebetulnya yang lebih berhak atau lebih pantas untuk berada di depan atau menjadi pemimpin. Seperti itu. Makanya di bulan Maret kemarin pas kontestasi Pilpres itu kan pada akhirnya diakui atau tidak diakui, kenyataannya memang perolehan suara juga ketimpangannya sangat luar biasa. Mau menerima atau tidak, kenyataannya memang rakyat sudah memilih seperti itu. Nah, itu juga terjadi di kehidupan rumah tangga. Jadi kalau bulan April itu depresi karena akan terjadi perubahan dari fase satu ke fase yang berikutnya, di bulan Maret itu sebelumnya diawali dengan proses keakuan yang sangat luar biasa. Jadi biasanya kalau hubungan rumah tangga untuk orang-orang yang sudah berjodoh itu, yang satu awalnya pengen mendominasi, tapi kenyataannya dia tidak punya kemampuan, pada akhirnya dia harus mengakui pasangan satunya yang memang layak untuk dominan ya, Mbak ya. Dominan, karena punya kemampuan dan memang punya kapabilitas. Itu. Terus nanti memasuki di bulan Mei, Kang Ucok, awal bulan Mei itu fasenya pasca gerhana matahari itu sudah berakhir, masuklah fase-fase di mana terjadinya sumber kenyamanan. Sumber kenyamanan, terus fase-fase pembelajaran, fase-fase pembimbingan, pendampingan itu sih. Jadi apa itu? Aura atau efek yang terjadi dari fenomena gerhana matahari itu seperti itu. Jadi nanti mulai bulan Mei mungkin akan banyak orang-orang yang merasa lega, plong, dan menemukan sebuah kebijaksanaan baru. Nah, ini tentunya yang Kang Ucup tanyakan bahwa bagaimana nasib dan keberuntungan para teman-teman semua kan di situ. Jadi itu. Jadi perlu saya ingatkan bahwa ini hanya sekedar prediksi yang sifatnya tidak mutlak, karena sesuatu yang mutlak hanya dimiliki oleh Sang Penguasa Alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo disikapi secara bijak, bagi yang resonate dipergunakan sebagai pakem dalam menghadapi kehidupan, bagi yang tidak resonate abaikan, berarti bacaan ini bukan untuk Anda. Kan sebagai sekedar hiburan ya, Mbak. Iya, betul. Oke, selanjutnya yang mau ditanyakan? Di kesempatan kali ini, Mbak, mohon diudarkan prediksi nasib semester kedua ya, Mbak, tahun 2024 untuk sederek kita yang punya weton Sabtu Wage, Mbak. Sabtu Wage, Sabtu Wage itu 9 sama 4 Kang Ucup. Jadi gunggungan Sabtu Wage itu 13. Benar. Seperti kebanyakan neptu-neptu 13 yang lain Kang Ucup, tapi ini utamanya untuk Sabtu Wage. Dia mengalami fase satu kebijaksanaan hidup sebetulnya. Dari jalan yang sudah ditempuh oleh Sabtu Wage sebelum-sebelumnya yang luar biasa. Kalau yang lainnya roller coaster itu naik turun, tapi Sabtu Wage kan diuji dengan roller coaster yang naik turun berputar-putar, meliuk-liuk, naik lagi, jatuh lagi, kan seperti itu. Saya juga mengucapkan selamat dan salut kepada Sabtu Wage. Teman-teman Sabtu Wage itu rata-rata orang-orang yang di dalam kehidupannya itu kalau ujian itu sifatnya sangat mendalam. Jeru ya, Mbak. Jeru. Nah
Nah, tapi di fase sekarang itu, Sabtu Wage itu telah memahami banyak sisi-sisi kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Bahkan sekarang Sabtu Wage itu tahu ternyata hidup itu tidak harus kaku. Dulu-dulu mungkin yang menambah kesengsaraan dari Sabtu Wage itu adalah karena dia karakter orang-orang yang terlalu kaku dengan kehidupan, bahkan dengan dirinya sendiri. Ibaratnya orang yang terlalu keras dengan dirinya sendiri. Itu dilakukan dengan dirinya sendiri, apalagi dengan orang-orang lain, kan seperti itu. Nah, hari ini dia sadar bahwa ternyata saat dia itu tidak terlalu kaku, saat dia itu bisa luwes terhadap kehidupan pun, kehidupan juga bisa berjalan normal. Apalagi saat Sabtu Wage itu juga sudah melewati fase-fase di mana hidup itu dipakai untuk guyonan, untuk lucu-lucuan, ternyata kehidupan tetap berjalan normal. Nah, itu yang akan merubah mindset dan membuka cakrawala kehidupan si Sabtu Wage itu lebih bagus, lebih bermakna, lebih berwarna. Dengan seperti itu, Sabtu Wage menyadari semuanya ada fasenya sendiri-sendiri, dan hari ini fase di mana Sabtu Wage itu menikmati. Terlepas dari apapun yang diberikan oleh Tuhan, terlepas dia itu mau beruntung atau mau tidak beruntung atau kurang beruntung, Sabtu Wage siap dan menikmati itu semua. Dan saya kira gambarannya di fase kedua semester kedua tahun 2024 ini dengan kesadaran dan pencerahan dari Sabtu Wage yang seperti itu akan membuat Sabtu Wage itu lebih ringan menjalani kehidupan. Dan pastinya Tuhan juga menyukai orang-orang yang seperti itu. Dengan begitu saya kira terbukanya peluang untuk keberlimpahan dari semesta itu akan semakin terbuka lebar. Jadi selamat buat Sabtu Wage. Saya secara pribadi salut kepada Anda, para Sabtu Wage. Anda adalah orang-orang yang kuat dan luar biasa. Saya kira cukup untuk. Oke, demikian sedulur yang punya weton Sabtu Wage, penjabaran, waler dan pakem-pakem yang sudah diudar oleh Mbah Jat. Semoga bermanfaat. Dan apabila dalam menyampaikan kami ada kurang berkenan, kami mohon maaf. Kita akhiri ya Mbah. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.